Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Navania dengan NIM 210 910 20 10 85 dari kelas Perencanaan Pembangunan B1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya dengan judul Analisis Program Food Estate untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan nasional. Ekonomi adalah faktor penting untuk kehidupan manusia. Kebutuhan ekonomi sangat erat hubungannya dalam kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Menurut Hanno Tubun tahun 2020, ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional karena jika pertumbuhan ekonomi baik, maka pembangunan nasional akan menjadi lebih baik pula. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatur roda perekonomian di Indonesia adalah dengan adanya program Food Estate atau lumbung pangan yang dilakukan untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Menurut Kementerian Keuangan tahun 2020, program PEN merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari adanya pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Program PEN memiliki tujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya selama pandemi COVID-19. Sebenarnya, program ketahanan pangan bukan pertama kalinya dilakukan di Indonesia. Pada tahun 1990, Presiden Soeharto menjadi orang pertama yang mencanangkan program ini. Program ketahanan pangan pada saat itu bernama Mega Rice Project, atau ada pula yang menyebut swasembada pangan. Kegagalan terjadi akibat tanah gambut yang digunakan untuk menanam padi terlalu asam dan kekurangan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan padi. Dan selanjutnya ada program lain yang dilakukan oleh Presiden SBY yang bernama Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE. Kegagalan pada proyek MIFE adalah program tersebut dinilai Jawa sentris, yaitu tanaman yang dihasilkan adalah beras, tebu, minyak sawit yang digunakan untuk penduduk Jawa, sehingga para penduduk Papua yang memakan sagu kehilangan sumber pangan utama. Dan yang terakhir adalah program Food Estate yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi akibat adanya pandemi COVID-19. Kemandirian terhadap pangan merupakan salah satu ciri dari suksesnya pembangunan pada suatu daerah. Pemerintah telah berusaha untuk mencapai kemandirian tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dengan membuat program Food Estate atau yang lebih dikenal dengan lumbung pangan. Program Food Estate ini telah tertulis pada Program Strategis Nasional tahun 2020 sampai 2024 yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan proyek strategis nasional. Program Food Estate juga telah ada pada RPJMN tahun 2014 hingga 2019, tetapi pada saat itu belum adanya kejelasan mengenai lokasi yang akan digarap sebagai lahan pertanian. Lalu pada tahun 2020 terdapat wabah pandemi COVID-19 dan terdapat peringatan krisis pangan yang akan terjadi. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengemukakan pembangunan nasional Food Estate guna menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Selanjutnya, apa itu lumbung pangan? Program Food Estate atau lumbung pangan merupakan kegiatan usaha budidaya tanaman dengan skala luas lebih dari 25 hektar yang dilakukan dengan menggunakan konsep pertanian sebagai sistem industrial, yaitu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, serta organisasi dan manajemen modern. Lalu konsep dasar dari Food Estate adalah keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari dengan diawasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas serta teknologi yang sesuai dan juga dikelola secara profesional. Program Food Estate adalah program yang dilakukan guna mengembangkan pangan secara terintegrasi dalam pertanian, perkebunan, dan peternakan pada daerah tertentu guna mencapai kemandirian pangan untuk kesejahteraan masyarakat.
Lokasi dari program food estate pada tahun 2019 adalah di Maluku, yaitu Kepulauan Aru dengan luas 190.000 hektar, Papua dengan luas 1,2 juta hektar, Kalimantan Timur seluas 10.000 hektar, Kalimantan Tengah seluas 180.000 hektar, dan Kalimantan Barat seluas 120.000 hektar. Pada Program Strategis Nasional atau PSN tahun 2020 hingga tahun 2024, food estate dikembangkan pada beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Komoditas yang dikembangkan pada program food estate yaitu adalah padi, kedelai, jagung, ubi, kacang tanah, sayur-sayuran, buah-buahan, sagu, tebu, kelapa sawit, dan ternak seperti sapi atau ayam. Program food estate ini diarahkan pada daerah pedesaan dengan memberdayakan masyarakat sekitar yang juga berguna untuk pengembangan wilayah. Masalah pada program food estate. Pada pembangunan program food estate ini menitik beratkan pada kepentingan manusia sebagai upaya menghadapi peringatan adanya krisis pangan pada masa pandemi COVID-19. Sayangnya, upaya yang dilakukan pemerintah ini langsung ditetapkan pada pemanfaatan area hutan, terutama area hutan lindung. Padahal area hutan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga merupakan tempat tinggal para satwa dan sumber makanan para makhluk hidup lainnya. Jika dilihat dari program pembangunan food estate, lebih banyak sisi negatif yang ditimbulkan dari sisi positifnya, seperti program food estate merupakan program berskala besar yang akan melibatkan pemilik modal dan perusahaan besar, merusak lingkungan hutan sebagai sumber rumah hewan liar, hanya membebani kepada para petani, dapat meminggirkan masyarakat ada di kawasan sekitar hutan. Pembangunan food estate ini bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk berpartisipasi dalam mengatasi iklim global. Selanjutnya adalah berdasarkan berita BBC News Indonesia tanggal 15 Maret 2023, banyak sekali permasalahan yang timbul akibat adanya alih fungsi hutan yang diubah menjadi perkebunan atau sawah yang merupakan dampak dari program food estate. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2020 dilaksanakan hanya dengan beberapa perwakilan dari masyarakat saja, seperti kepala desa, kepala adat, perangkat adat, lurah, bupati, kapolsek, dan kapolres. Pada saat sosialisasi berlangsung, disampaikan program food estate yang akan ditanam adalah singkong, tetapi hingga akhir 2021 lokasi yang akan digunakan sebagai kebun singkong tersebut dibiarkan tandus. Ternyata kondisi tanah yang digunakan untuk kebun singkong tersebut karakteristiknya adalah 70% pasir. Padahal kondisi tanah yang cocok untuk tanaman umbi kayu adalah tanah yang gembur dan juga memiliki banyak bahan organik. Pembukaan hutan yang diubah menjadi ladang juga membuat banjir semakin parah. Hutan yang berfungsi sebagai penyerap air telah diubah menjadi ladang dan dampaknya adalah ketika hujan, desa-desa yang berada pada pinggir sungai selalu kebanjiran. Selain itu, terdapat pula masalah penanaman padi yang berada pada bekas pengembangan lahan gambut atau PLG. Anggota kelompok tani yang lahannya termasuk pada program food estate padi mengatakan, selesai sawah digarap, tidak ada kelanjutan dari pemerintah kepada para petani perihal pelatihan dalam hal menanam padi di PLG. Masalah lainnya adalah saluran irigasi pada sawah tersebut juga tidak ada. Hilangnya alih fungsi hutan menjadi ladang juga berdampak pada hewan-hewan liar yang hidup di dalam hutan yang menjadikan hutan tempat tinggal dan juga tempat mencari makanan, dan masih banyak lagi masalah lainnya. Dan solusi yang mungkin dapat dilakukan adalah yang pertama, menetapkan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS dengan baik. Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS yang digunakan pada program food estate ini merupakan KLHS cepat, tetapi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menjelaskan sebab, akibat, proses, dan fungsinya, sehingga perlu ditetapkan KLHS secara jelas. Pada peraturan terbaru yaitu PP nomor 23
23 tahun 2021 terlihat sekali hanya menyinggung tentang usaha investasi dan kegiatan usaha lainnya tanpa memikirkan fungsi hutan yang sebenarnya. Dan yang kedua, menetapkan dokumen AMDAL. Menurut UU nomor 32 tahun 2003, AMDAL adalah suatu kajian yang berisi dampak yang dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Adanya program food estate atau lumbung pangan di kawasan hutan tentunya akan membuka kawasan hutan dan akan menyebabkan deforestasi. Oleh karena itu, selain KLHS, dokumen AMDAL juga sangat diperlukan dalam program food estate atau lumbung pangan. Yang nomor 3 adalah memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi food estate. Banyak permasalahan yang terjadi akibat dari masyarakat dan tidak mengetahui bagaimana cara mengelola komoditas food estate. Seharusnya pemerintah juga memberikan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat mengenai cara pengelolaannya. Paling tidak, masyarakat memahami dasar sistem produksi, distribusi, dan pola konsumsi sehingga terjadi usaha pertanian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program food estate harus didukung dengan kesiapan masyarakat desa. Yang keempat, penetapan komoditas yang sesuai dengan lokasi food estate. Sebelum pemerintah melakukan pembukaan lahan, seharusnya pemerintah juga menetapkan komoditas yang sesuai dengan lokasi ataupun melakukan pengelolaan terhadap tanah yang digunakan untuk tanaman yang akan dikembangkan pada daerah tersebut. Misalnya adalah pemerintah ingin melakukan penanaman padi pada lokasi bekas pengembangan lahan gambut atau PLG. Seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan pengecekan kadar asam, melakukan pengelolaan tanah yang sesuai untuk menanam padi, dan membuat saluran irigasi sebelum melakukan penanaman. Yang kelima adalah melakukan kajian dari program lumbung pangan sebelumnya. Program lumbung pangan bukan pertama kali dilakukan. Seharusnya pemerintah melakukan alternatif strategi, merumuskan kebijakan dan perencanaan, dan melakukan evaluasi yang berkaca dari program sebelumnya agar program yang sekarang dapat dilakukan dengan maksimal dan menghindari kesalahan yang sama seperti pada program sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.